Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan. Hari ini, Rabu, 10 Maret 2021, di mana kita sudah memasuki hari ke-19 di Minggu Prapaskah ketiga. Sebelum kita merenungkan sabdanya, yang didasarkan dari Injil Markus pasal 11, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Anugerah kasih dan kesempurnaan berkat-Mu telah hadir di dalam kehidupan kami. Engkau menolong, Engkau menguatkan, dan Engkau Tuhan hadirkan kesegaran serta sukacita. Oleh karena itu, kami percaya kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama menjadi berkat yang besar dan pengharapan untuk langkah kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Bukalah tubuh jiwa roh kami melalui kuasa dan kasih-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Surya kebenaran dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Renungan Mingguan, Rabu 10 Maret 2021, diberi tema Cinta pada Rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di ayat 18. Khususnya apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka ingin membinasakan Tuhan. Keinginan mereka menarik untuk kita gali bersama. Bukankah ini menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sudah sangat membenci atau mendendam Tuhan, sampai-sampai ingin menghilangkan nyawa Tuhan? Tentu ada dasar lain, bahwa mereka bisa ingin mengambil tindakan tersebut. Kebencian yang dibangun oleh karena apa? Pertama, oleh karena prasangka. Mereka tentu sudah punya gambaran tentang siapa Tuhan, entah mendengar atau sebelumnya telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, pada kepentingan. Mereka terganggu. Karena disebut imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa. Bait Allah yang biasanya normal dan tanpa gangguan apapun tiba-tiba dirusakkan suasana oleh Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa kepentingan mereka, yang mereka menganggap diri sebagai yang bertanggung jawab di bait Allah, tiba-tiba Tuhan seperti berkuasa jauh dari mereka. Dan tentu bisa diduga dengan alasan-alasan lainnya. Tetapi yang menarik pula, mereka juga memiliki ketakutan. Karena ada sisi yang lain bahwa banyak orang yang takjub terhadap Tuhan. Mereka memperhitungkan bahwa ketika mereka hendak mengambil
sikap atau pilihan membinasakan Tuhan Yesus, mereka juga tidak mau dengan gegabah. Artinya bahwa ini persoalan perjumpaan, persoalan kepentingan, dan hal-hal yang lain yang membuat situasi di Bait Allah penuh dengan dinamika tersebut. Apa yang dilakukan Tuhan juga menarik untuk kita perhatikan. Kenapa Tuhan dengan tindakan yang tidak biasa merusakkan semua yang sudah ada dalam tatanan di Bait Allah yang dianggap benar dan biasa. Tentu ia ingin mengembalikan Bait Allah yang disebutkan sebagai rumah doa. Tidak ada lagi kepentingan, ego, dan lain sebagainya. Untuk itu, pesan apa yang hendak kita terima? Yang pertama, kita adalah rumah doa juga. Bukankah firman mengatakan, tubuhmu adalah Bait Allah? Maka Tuhan dengan senyata-nyatanya hadir atas kehidupan kita. Bukankah kebenaran firman seringkali mengoyakkan diri kita? Kebenarannya mengingatkan kita bersama, bahkan kebenarannya membuat kita kadang sakit. Tapi biarlah kita bisa memahami kebenaran yang dari Tuhan sesungguhnya menjadikan kita kembali sebagai rumah doa. Dengan kekudusan kemurnian dalam tubuh jiwa roh kita. Maka biarlah kita menjadi terbuka. Kapanpun waktunya Tuhan membersihkan tubuh kita. Seperti halnya Tuhan membersihkan Bait Allah. Sekalipun itu dengan tindakan yang keras yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi demi keselamatan, itu sendiri yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang kedua, bisa jadi ketika kita mendengar firman Tuhan kita merasa tersinggung, menjadi marah, atau mungkin bisa jadi kita tahu tetapi tidak melakukan apa-apa. Bukankah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tahu praktek-praktek yang disebut yang tidak baik oleh Tuhan? Tetapi kenapa mereka membiarkannya? Sesungguhnya kita bisa jadi seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu siapa diri kita. Tapi kita membiarkan tubuh jiwa roh kita sedemikian rupa. Atau di sekitar kita. Bahkan dengan yang lain bersekongkol untuk menjadikan yang tidak biasa, yang tidak benar itu menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama. Bahwa Tuhan tidak berpihak pada cara-cara yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita turunkan diri kita dalam kerendahan hati. Bukan untuk mempertahankan posisi, kepentingan, ego, dan lain sebagainya. Tetapi dengan terbuka. Mau dibentuk, mau diarahkan. Seperti halnya orang lain, atau orang banyak yang disebutkan di ayat 18. Takjub pada pengajarannya. Untuk itu, kiranya kita hanya takjub. Bahwa kebenarannya akan menyelamatkan kita bersama. Dan sebagai penutup, di hari ke-19, Minggu Prapaskah ketiga, mari kita dekat-lekat kepada Tuhan. Supaya kita ketika cinta pada rumah Tuhan, kita dibersihkan, kita dimurnikan oleh kasih-Nya yang menyelamatkan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Maka biarlah di hari ke-19 Minggu Prapaskah ketiga, kami diteguhkan untuk cinta pada rumah-Mu. Supaya kami benar dikuduskan dan dilayakkan, dimurnikan tubuh jiwa roh kami. Bukan menurut kepentingan diri kami dan kenyamanan menurut apa yang hendak kami tuju. Tapi biarlah semua pada kasih karunia-Mu yang menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami juga dengan terbuka. Mau dipulihkan, mau disucikan,
dan dibenarkan. Sekalipun kebenaran-Mu seringkali menyakitkan diri kami. Tapi biarlah setiap kebenaran-Mu membuat kami menjadi takjub dan percaya akan kemurahan-Mu dan keselamatan yang dari-Mu. Jangan biarkan kami seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang justru ingin membinasakan-Mu Tuhan. Karena seringkali kami jujur, kami juga melakukan hal yang sama. Membinasakan kebenaran-Mu dengan kami tidak melakukan kehendak-Mu oleh firman-Mu itu Tuhan. Maka tolonglah kami dan berkati kami Tuhan. Demikian juga kami mohon berkat-Mu untuk kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan yang memasuki masa lansia. Secara khusus atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo. Biarlah kasih kemurahan-Mu Tuhan yang memberkati dan menolong hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga atas kehidupan hamba-Mu yang sedang menderita sakit dan dalam pemulihan kesehatan, khususnya untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak Amoresia, anak Immanuel Endi, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Ibu Andriani Widi, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Sriwiyati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Ibu Estri Wardani Made, Dunia, Ibu Komang Wardani, Bapak Larbadio. Tolonglah Tuhan, biarlah Engkau yang menyehatkan, menguatkan, dan menolong hamba-hamba-Mu ini. Kami percaya kasih dan keselamatan-Mu dinyatakan atas kehidupan mereka. Demikian juga atas kehidupan bergereja di tempat ini Tuhan, kami yakin berkat, kemurahan, dan kekuatan-Mu terjadi atas kami semuanya. Dan Engkau hadirkan kekuatan-Mu yang baik dan kemurahan-Mu yang melimpah, yang menolong kami satu persatu atas setiap pergumulan dan harapan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami, dan Engkau kembali Tuhan memulihkan dengan kasih karunia dan berkat-Mu yang melimpah. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.